Yuk kita lihat seperti apa ragam-ragam salib dalam gereja Katolik. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang belum tahu. Salib Latin itu seperti apa ya, Rama ya? Yuk kita lihat salib Latin seperti apa. Namun sebelum kita bahas mengenai salib Latin secara khusus, aku akan menunjukkan bermacam-macam ragam salib Katolik. Jadi sesungguhnya gereja Katolik, lebih khusus lagi gereja Katolik dalam ritus Barat atau ritus Latin, karena kalau kita bicara gereja Katolik ada yang ritus Timur. Nah, konteks kita karena relasi dengan Protestan, konteksnya adalah ritus Barat atau ritus Latin. Ada berbagai macam ragam. Kalau kita bicara dalam keseluruhan gereja Katolik, tidak hanya salib Latin saja. Yuk kita lihat seperti apa ragam-ragam salib dalam gereja Katolik. Itu akan memperjelas kesimpulan nomor 2 tadi, bahwa salib Katolik itu variasi bentuknya. Ada yang berkorpus, ada yang tanpa korpus, ada yang dengan patung Yesus menempel pada salib, ada yang sama sekali tanpa patung baginda junjungan kita Yesus Kristus. Yuk kita lihat foto-foto ini. Ini Bapak Suci Paus Fransiskus menggunakan salib, kemudian Anda bisa melihat yang saya lingkari warna merah, itu ada korpusnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan dari depan, saya foto dari samping ya. Ini Bapak Suci Fransiskus menggunakan salib, yang kemudian kita bisa melihat itu ya, ada korpusnya di situ. Ini jelas sekali salib dengan korpus. Kemudian Bapak Suci yang sebelumnya, Benediktus ke-16, itu juga menggunakan, bahkan itu salib yang sama. Ini salib yang sebelumnya digunakan oleh Bapak Suci Benediktus, kemudian digunakan oleh Paus Fransiskus. Salib yang sama, ada korpusnya. Dan lebih tua lagi, yaitu Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua. Itu juga Anda bisa melihat, itu salib yang mirip bentuknya, meskipun memang tampaknya berbeda salibnya, tapi bentuknya sangat mirip, itu juga ada korpusnya. Nah, itu semua. Salib yang biasa digunakan oleh orang Katolik, ya ada korpusnya begini, seperti dalam foto. Salib yang dalam rosario pun, salib kecil ada korpusnya. Nah, dengan segala macam foto tadi itu, nah itu kan salib Katolik memang harusnya berkorpus ya, benar kan? Tuh lihat para paus menggunakan salib yang ada korpusnya, rosario ada korpusnya, yang dipasang di rumah-rumah orang Katolik ada korpusnya. Berarti salib Katolik memang harus ada korpusnya. Salib Katolik wajib ada korpusnya, berarti salib Katolik adalah salib yang berkorpus. Itu yang beredar di mana-mana. Mungkin Anda yang mendengar sekarang juga mengatakan begitu. Tapi nanti dulu, yuk kita lihat seperti apa. Anda akan melihat foto-foto bahkan para paus menggunakan salib tanpa korpus. Lalu bagaimana Anda akan menjelaskan foto-foto berikut ini kalau mengatakan salib Katolik adalah salib yang ada korpusnya? Oh, tidak demikian Verguso. Tidak sesimpel itu Verguso. Yuk kita lihat. Ini masih Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Anda lihat salib yang digunakan benar-benar hanya kayu polos saja. Tidak ada patung Yesus, tidak ada korpus di sana. Betul-betul polos. Jadi kalau Anda mengatakan salib Katolik itu salib yang berkorpus, bagaimana menjelaskan foto ini? Ya itu kan baru satu foto, mungkin salah ambil Rama. Tidak. Anda bisa lihat ada foto yang lain. Bahkan salib yang berbeda. Kalau yang ini dari kayu, yang Anda lihat di layar, yang berikutnya dari logam, ya logam mulia saya kira, itu tanpa korpus. Ada memang di sana ukiran-ukiran kecil, tapi itu bukan korpus Yesus Kristus. Jadi jelas ini salib tanpa korpus. Ya itu mungkin Bapak Paus Fransiskus agak iseng, oh tidak. Kalau Anda melihat pendahulunya, Anda bisa melihat itu. Bapak Suci Benediktus yang sangat rigid dalam berliturgi, yang sangat keren baju-bajunya itu menggunakan juga salib yang tidak berkorpus. Di foto-foto awal tadi kita lihat salibnya beliau berkorpus, sekarang tidak ada korpus, tidak ada patung Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di Kolosium ada salib besar seperti itu, salib yang dipancangkan di Kolosium. Biasanya kalau seputar Jumat Agung nanti ada perayaan di Kolosium dan seterusnya, salib yang besarnya tanpa korpus, saudara. Lalu apakah Anda akan menyebut itu bukan salib Katolik? Itu di Roma, di kota. Kalau Anda masih belum puas, saya bawa ke puncak Vatikan. Ini puncak gereja Basilika Santo Petrus di Vatikan. Lihat puncaknya, ini kubah kupola yang ada di tengah itu, kemudian lihat puncaknya. Kalau masih nggak terlalu lihat, saya bisa membesarkannya. Silakan. Itu saya screenshot, kemudian saya zoom. Silakan Anda lihat. Anda lihat dari dekat. Salib yang ada di puncak pusatnya gereja Katolik, yaitu di Vatikan,
tanpa korpus sama sekali. Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Apakah ini berarti semua bukan salib Katolik? Hey, hello. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Jadi aku mengingatkan, saudara-saudari, salib Katolik ragam-ragamnya banyak. Ada yang berkorpus, ada yang tidak. Foto-foto yang sudah Anda lihat membuktikan. Anda boleh searching nanti di internet. Ini hanya foto-foto yang saya tampilkan sekedar untuk menunjukkan. Ragamnya nggak selalu berkorpus. Bahkan para pemimpin gereja Katolik juga menggunakan yang tanpa korpus. Nah itu saudara, Anda bisa melihat bagaimana salib korpus atau tidak korpus itu bukan ukurannya. Karena memang ragam salib Katolik itu ada macam-macam gitu loh. Berarti kalau kita melihat foto-foto ini sama. Sebelah kiri, salib berkorpus. Sebelah kanan, salib tanpa korpus. Nilainya sama. Itu Anda bisa melihat itu digunakan dalam liturgi. Liturgi artinya apa? Perayaan resmi. Berarti ini bukan main-main. Kalau mungkin Anda lihat hanya foto-foto yang tidak resmi, mungkin kita bisa mengatakan, lah itu kan foto-foto yang tidak resmi, hanya main-main. Ini bukan main-main. Liturgi, ini perayaan misa. Berarti inti dari perayaan liturgi gereja Katolik, sumber dan puncak. Ada yang korpus, ada yang tidak. Artinya itu nilainya sama. Di dalam liturgi gereja Katolik, di dalam ajaran gereja Katolik, berkorpus atau tidak, nilainya sama salib itu. Anda bisa lihat di situ. Maka kalau ada tampilan gambar seperti ini juga sama nilainya. Sebelah kiri ada korpus, sebelah kanan tanpa korpus, itu sama-sama salib Katolik, saudara. Nah inilah salib Latin yang Anda lihat ini. Yang difoto sebelah kanan Bapak Suci itu salib Latin, kemudian foto yang ini bentuk seperti itulah salib Latin. Jadi salib Latin itu seperti apa? Kurang lebih seperti ini bentuknya. Yang warna hitam itu ada di background warna putih, Anda bisa melihat. Bentuk kayu bersilang yang polos seperti itulah yang dikenal sebagai salib Latin. Bentuk salib atau bentuk tambah, bagian bawahnya lebih panjang. Itulah yang disebut sebagai salib Latin. Ini ragam salib Latin. Ini agak berbeda dengan ragam yang lain, yaitu salib Bizantin. Apakah ini juga salibnya Katolik? Salibnya Katolik. Salib Latin itu salibnya Katolik, tetapi digunakan oleh gereja Latin, gereja yang di barat, yang ritusnya bahasa Latin. Salib Bizantin itu juga salibnya Katolik yang digunakan dalam ritus Bizantin. Contohnya gereja Katolik Ukraina yang sekarang lagi perang itu ya. Ukraina itu banyak sekali orang Katolik dan gereja Katolik di sana, gereja Katolik Timur yang namanya gereja Katolik Ukraina, salibnya akan seperti ini. Ini salib Bizantin. Anda bisa lihat halaman yang sebelumnya ini salib Latin, berikutnya ini salib Bizantin. Salib Bizantin bedanya apa? Salib Latin dengan ada beberapa tambahan. Di atas palang ada palang lagi yang kecil. Silakan lihat di atas palang ada palang lagi yang lebih pendek. Di bawah palang agak dekat dengan ujung di bawah ada palang yang pendek yang miring. Miringnya juga tidak sembarangan ya. Sebelah kanan lebih tinggi, yang sebelah kiri lebih rendah. Inilah salib Bizantin. Saya punya salib seperti ini. Bahkan rosarioku aku pasang di salib Bizantin karena ini juga salib Katolik. Jadi sekarang Anda sudah mengerti salib Latin seperti ini bentuknya, dan selain itu ada beberapa ragam-ragam yang lain. Maka ini salib Latin, saudara. Ada korpus bentuknya begitu, itu salib Latin. Yang sekarang pun tanpa korpus, ini juga salib Latin. Artinya itu salib gereja Katolik. Haleluya, saudara. Anda sekarang makin ngerti ya, bahwa itu tidak sesimpel pembedaan-pembedaan yang umum dilakukan. Dan kita dapat melihat, salib Latin bukan satu-satunya ragam yang dimiliki oleh gereja Katolik. Tadi sudah ada contoh satu, salib Bizantin. Sekarang aku lihatkan lagi beberapa variasi salib yang lain, yang selain Bizantin tadi. Jadi jauh sebelum Protestantisme ada di muka bumi, sudah ada salib Katolik tanpa korpus. Karena mungkin dengan memperlihatkan foto-foto paus tadi, itu kan zaman sekarang. Barangkali ada yang mengatakan, Rama itu kan foto-foto zaman sekarang. Ya artinya ya mungkin salib yang tanpa korpus itu kreasi zaman sekarang. Oh tidak, jauh sebelum Protestan ada di atas muka bumi sudah ada salib Latin. Ingat tahunnya Protestan muncul 1521 atau 1520. Anggaplah 1500-an begitu. Protestan baru muncul 1500-an, salib Katolik sudah ada yang tanpa korpus. Mau bukti? Dan ini sekali lagi buktinya bukti historis ya, tidak ngarang, ini bukti kesejarahan ya. Kalau kita ngomong sejarah itu paling fair begitu, semua orang bisa ngecek. Jadi bukan hanya polemis.
Saya tidak menggunakan pendekatan polemik kemudian menyerang Protestan, tidak. Tapi ini menjelaskan duduk perkaranya justru supaya tidak berpolemik. Kalau ngerti sejarah dengan lebih baik, Anda tidak akan berpolemik lagi sesungguhnya. Orang berpolemik karena nggak paham sejarah. Gitu. Yuk saya perlihatkan. Sebelum Protestan ada, sudah ada yang tanpa korpus. Ini lihat. Ini salib yang bentuknya T, sering juga disebut salib Tau, atau kadang juga disebut salib Fransiskan. Ordo Fransiskan akan menggunakan salib ini, yaitu orang-orang yang masuk dalam Ordo Saudara Dina. Pasti akan Anda sering menjumpai. Pastor-pastor dari OFM, rama-rama dari OFM akan sering menggunakan salib seperti ini. Karena itu salib Fransiskan yang bentuknya T, karena bentuknya T maka disebut salib Tau, karena bentuknya seperti itu. Itu tanpa korpus, Anda lihat. Salib Fransiskan yang bentuknya Tau itu salib tanpa korpus. Dan itu bukan zaman modern, saudara. Itu zamannya Santo Fransiskus Assisi. Abad ke-12, 1182 hidupnya beliau, wafat 1226. Ini jauh sebelum Protestan. Itu kurang lebih 300 tahun sebelum Protestan pertama ada di atas muka bumi. Salibnya Katolik sudah tanpa korpus. Sekali lagi, ini historis. Tidak bisa disangkal, ini bukan klaim sepihak dan juga bukan bersikap polemis, enggak. Ini murni pelajaran yang mengutip dari sejarah-sejarah yang nyata, yang semua orang bisa cek, jadi objektif. Kalau ini masih kurang tua, saya perlihatkan lagi yang salib tanpa korpus. Ini namanya salib Yerusalem. Ini salibnya Katolik juga. Anda lihat, itu tanpa korpus juga. Dan salib Yerusalem yang tanpa korpus itu, sejak perang salib, abad ke-11, tahun 1000 sekian lah. Ini 500 tahun sebelum Protestan ada di atas muka bumi. Jadi bagaimana Anda mengatakan kalau salib tanpa korpus berarti salib Protestan? Lalu ini Anda katakan apa? Sekali lagi, ini tidak sedang berpolemik. Ini memaparkan fakta sejarah yang objektif, Anda bisa cek semua. Kalau masih kurang tua, tadi kan 1200-an ya, kemudian 1000-an. Sekarang saya ajak ke yang lebih tua lagi, jauh sebelum Martin Luther ada. Anda tahu? Ada yang tahu ini salib apa? Ada salib mirip salib Latin, hanya yang bawah nggak terlalu panjang, ada titik 12 di ujung-ujungnya, lalu titik 4 di bagian tengahnya. Ini salib Katolik Kaldea. Katolik Kaldea itu apa? Ya, nanti akan saya jelaskan. Tapi Anda lihat dulu bagaimana foto ini ya. Salib Katolik Kaldea. Ini clip artnya. Nah, sekarang kenyataannya. Ini foto dalam gereja Katolik Kaldea. Lihat foto di belakang itu. Salib yang dipakai. Itu tanpa korpus. Dan itu hari ini. Gereja hari ini itu bukan gereja pada zaman kuno. Tetapi memang akarnya dari zaman kuno. Contoh yang lain itu dipasang di atas seperti itu juga tanpa adanya korpus. Ini lihat, ini ada pastornya, romonya, ini Romo Katolik Kaldea. Dia sedang misa, salib yang di belakang itu nggak ada korpusnya sama sekali. Rama, itu apakah Katolik? Ini Katolik, saudara. Katolik, asli Katolik. Dan Katolik Kaldea itu sudah ada sejak zaman Konsili Efesus, tahun 400-an. Jauh. Sebelum Protestan ada. Dan sudah tanpa korpus, saudara. Tahun 400-an pada saat Konsili Efesus. Karena pada waktu itu Katolik Kaldea sempat terpisah, kemudian menyatu lagi. Nah, itu tambahan mengenai pengenalan tentang Katolik Kaldea. Tetapi kembali kepada topik bahwa Katolik Kaldea, ingat itu juga bagian dari gereja Katolik, salibnya sudah nggak berkorpus sejak zaman kuno sekali. Ingat, jauh sebelum Protestan ada. Berarti mengatakan itu salib Protestan, Anda ahistoris. Coba kalau tadi lihat salibnya Kaldea, itu nggak ada korpus, berarti salibnya Protestan ya Rama ya. Anda bertindak sungguh ahistoris. Jadi jauh sebelum Protestantisme ada di atas muka bumi, sudah ada salib Katolik yang tanpa korpus. Sekali lagi ini kesejarahan, kalau Anda mengerti seperti ini luar biasa. Jadi saudara-saudari, Anda yang Katolik maupun yang Protestan yang mendengarkan obrolan saya ini, ada atau tidaknya korpus pada sebuah salib itu bukan penentu salib Katolik atau bukan. Maksudnya, ada korpusnya ya salib Katolik, tidak ada korpusnya salib Katolik juga.
Mungkin bagi Anda yang Katolik justru ini kaget juga karena mitos yang selama ini dipegang kalau salib Katolik harus ada korpus. Kalau salib Protestan harus tidak ada korpus. Nanti akan lebih shocking lagi, akan saya perlihatkan kesetrum nanti otak Anda. Maka salib tanpa korpus tetap salib Katolik. Saya ulangi, salib tanpa korpus tetap salib Katolik.